Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di channel Oke 88. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis aksara Jawa. Oke, materi bahasan kita hari ini yaitu adalah aksara Jawa beserta pasangannya. Jika dulu di kelas 4 kita bahas tentang aksara Jawa beserta sandangannya, maka di kelas 5 ini membahas tentang aksara Jawa dan pasangannya. Nah, aksara Jawa dan pasangannya itu ada apa saja? Seperti yang kita ketahui bahwasanya aksara Jawa ada yang kita sebut Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mangoboto. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan pasangan di dalam aksara Jawa. Contoh, kalau ho itu punya pasangan bentuknya seperti ini. Kemudian no punya pasangan seperti ini. Jadi yang ada di sebelah kanan huruf ini adalah pasangannya. Berarti kalau to berarti pasangannya seperti ini kayak huruf W. Ngo seperti ini. Ya. Nah, pasangan-pasangan ini nanti ada beberapa penggunaan. Bagaimana cara kita menggunakan pasangan-pasangan ini? Nah, selain pasangan, kita perlu ingat kembali yaitu tentang sandangan di dalam aksara Jawa. Sandangan ada cukup banyak. Kalau di kelas 4 kita hanya bahas tentang sandangan dasar atau yang standar, yang umum yang kita pakai. Yaitu ada wulu, ada suku, ada taling tarung, ada pepet, ada layar, ada wingyan, ada cicak, ada pangkon. Ini yang sudah pernah kita bahas. Untuk cokro ini memang ada cuma tidak terlalu detail waktu itu. Nah, bagaimana cara kita menggunakan ini, penggunaan aksara Jawa dan bagaimana cara penerapannya terhadap penulisannya, itu yang akan kita bahas. Nah, oke, di sini kita juga perlu saya ingatkan terkait ini. Ada beberapa aksara yang dia punya catatan khusus. Artinya khusus itu begini, seperti paten yang tidak menggunakan pangkon itu ada 3. Yaitu kalau paten itu berupa R, H, dan Ngo. Ketiga ini memiliki bentuk khusus dalam bentuk patennya. Nanti kita bahas. Nah, jadi yang kita bahas nanti adalah kapan kita menggunakan pasangan dan kapan kita menggunakan pangkon. Oke, pasangan di dalam aksara Jawa itu memiliki kegunaan mateni aksara ing ngarepe. Jadi mematikan huruf di depannya. Sehingga kalau saya punya kata misalnya mangan sego. Nah, kata N ini kan mati. Nah, huruf mati yang di sini itu tidak lagi menggunakan pangkon seperti biasanya. Tetapi nanti dia akan tetap ditulis utuh, tetapi kita menggunakan huruf S ini adalah sebagai pasangan. Nah, selain bentuk-bentuk ini, di sini ada beberapa letak yang perlu diperhatikan, seperti yang saya garis bawahi, ho, kemudian so, kemudian po, kemudian 3 ini ada 3 ini. Nah, 3 pasangan ini atau kalau kamu lihat di gambar ini, dia letaknya tidak berada di bawahnya garis titik-titik ini, garis putus-putus ini. Berarti ketiga pasangan ini ditulis jejer, ditulis di samping seperti pada umumnya. Jadi pasangan ho, so,
dan po ini ditulisnya jejer atau di samping. Ini pasangan. Khusus pasangan ini ya. Pasangan dari ho, so, po itu ditulis jejer atau berada di samping. Kemudian untuk catatan berikutnya adalah pasangan ko dan to. Pasangan ko dan pasangan to dia harus ditulis wutuh jika bertemu suku atau cokro. Suku itu adalah kalau dia berbunyi u. Nah, mudah-mudahan nanti ada di contohnya. Kita sambil bahas nanti ya. Jadi pasangan ko dan pasangan to akan ditulis utuh jika dia bertemu suku atau cokro. Nah, contoh penggunaan pasangan itu bagaimana? Perhatikan di sini. Ini ba. Karena di sini u, maka dia kena suku. Jadi bu. Di sini bikin sukunya agak lancip ya. Umumnya sih biasa begini. Bu, da. Ini da. Dan ini adalah L-nya, lau. Karena L ini mati, perhatikan di sini. Ini adalah huruf mati, maka setelah huruf mati ini kita tidak pangkon, tapi kita gunakan pasangan. Maka pasangan yang dipakai adalah pasangan so. Pasangan so bagaimana? Seperti huruf A. Maka di sini kamu akan melihat ada seperti huruf A di sini. Ini adalah so-nya. Ya. Kemudian ini taling tarung. Ini taling, ini tarung. Nah, ini ko. Jadi karena ada taling tarung, maka bacanya jadi ko. Lo. Nah, H. Paten H, R, dan eng itu punya bentuk khusus. Maka dia tidak dipangkon. Oke, saya contohkan lagi. Masak soto. Di sini ada huruf mati. Ko. Maka setelah huruf mati harus ada pasangan. Sehingga so yang dipakai bukan so yang sini, tapi so yang digunakan adalah so pasangan. Maka di sini kamu akan menemukan so di sini. Nah, karena di sini so o, maka posisi taling tarungnya itu harus diletakkan diawali di antara ini ko. Jadi maka di sini kamu akan menemukan taling tarung. Kemudian nandur mawar. Huruf matinya mana? Nandur. Setelah huruf mati no, berarti ini na. Ini juga na. Karena di sini ada pasangan du, do, pasangan do. Ini salah ini. Bukan do yang ini. Nah, do yang ini DH, do. Sehingga pasangannya begini ya. Ini pakai DH. Bukan pakai do yang biasa. Nah, nandur, maka dia langsung pasangan do. Ini pakai pasangan. Karena apa? Karena sebelum pasangan ini adalah huruf mati. Sedangkan mawar, nandur, R ini kan juga mati. Karena R ini punya bentuk khusus, yaitu layar. Yang ini, garis begini ini. Nah, maka setelahnya R yang ini tidak perlu pasangan. Karena apa? Karena R-nya itu matinya menggunakan layar. Jadi khusus setelahnya R, setelahnya H,
setelahnya eng, ini kalau kamu nemu ini dalam kondisi mati, maka setelah huruf-huruf ini tidak membutuhkan pasangan. Tapi selain huruf ini, kita akan butuh pasangan. Saya contohkan lagi. Contoh deh, kita nulis. Nah, kalau kita punya vokal, kalau vokal di depan berarti itu ho ya. Anak cacing. A berarti kita pakai ho. A. Oh, jangan saya taruh di sini. Oke, A. Kemudian no. No. A. Gini ya. Anak berarti ko. Nah, posisi ini anak. Satu di atas ini. Anak. Karena ko-nya ini mati, huruf mati, maka co posisi ini harus bentuk pasangan. Pasangannya co yang mana? Yaitu ini ya, pasangan co. Maka kita tulis karena letaknya di bawah titik-titik, garis putus-putus, maka dia terletak di bawah. Mana anak cacing. Nah, ini co, ini co-nya. Ca baru cing. Nah, I ada tandanya ya, pakai wulu. Cacing. Eng, ingat tadi khusus untuk RH eng mati, dia punya bentuk khusus. Maka eng, nah ada cecaknya di atasnya. Ini anak cacing. Oke ya. Contoh lagi. Budal sekolah. Budal. Bo. Nah, bo yang mana? Kita tulis bu. 1, 2. Karena u bunyinya, maka kita tambahi suku. Bu. Nah, gini ya. Budal. D-nya saya pakai do biasa, berarti enggak ada hanya. Buddha. Ini bu, ini da. Budal. Kemudian lo. Budal. Nah, karena lo-nya ini mati, maka kita tidak boleh pangkon. Jadi pangkon itu hanya dipakai di akhir kalimat saja. Nah, budal se pasangannya so yaitu, nah karena letaknya ini di samping, jadi tadi ho sopo itu terletak di samping, maka se-nya di sini. Se ko ada o berarti taling tarung. Sekolah. Lah berarti sekolah. Paten H, paten karena tadi R, H, eng itu punya bentuk khusus, maka kita kasih bentuk khususnya H yaitu wingyan. Nah, sehingga jadinya budal sekolah. Contoh lagi. Numpak sepur. Misalnya no
Nu berarti karena U berarti ada sukunya. Nu, num. Nah, num. Mo. Nah, num. Num. Karena ini mati, M-nya itu huruf mati, dia tidak punya bentuk khusus, maka po ini sebagai gantinya pangkon, po-nya harus bentuk pasangan. Maka pasangannya po, sopo tadi kan di samping ya, maka dia letaknya di samping. Num, pa, pak berarti ada ko-nya. Num, pak, biar ko mati, maka karena ini mati, maka S-nya ini harus pasangan. Numpak sepur. Sepur. Pur. Pakai U, maka ada sukunya. Sepu. Paten R. R ini punya bentuk khusus, yaitu layar. Numpak sepu. Nah, tambah stret. Layar. Jadi jadinya numpak sepur. Jaluk duit. Maka bagaimana cara nulisnya? Di sini ada mati. Maka setelah mati harus berupa pasangan. Jaluk duit. Jaluk lo. Jaluk ko. Jaluk duit, karena do-nya ini, karena k-nya ini mati, maka do-nya harus berupa pasangan. Pasangan do letaknya di bawah garis titik-titik, berarti dia di bawah. Kayak cucuk manuk. Duit, karena ada u-nya, maka kita tambahkan gini. Duit, karena di sini pakai huruf e ya. Kalau tadi itu menggunakan yang kita sebut dengan pepet, kalau kita pakainya adalah taring. Duit. Ini talingnya biar berbunyi wo. Sekarang baru pakai wo. Duit. Baru ko. Nah, karena ko di sini ini mati dan letaknya ada di paling akhir, maka ini yang menggunakan pangkon. Sehingga kita harus pangkon. Jaluk duit. Mudah ya untuk menulis aksara Jawa. Kemudian kalau misalnya ini contoh terakhir, kepingin jajan pasar. Di sini ada N mati. Setelah N mati berarti setelahnya mati, ini harus berupa pasangan. Ada lagi di sini N mati. Maka setelahnya mati di sini harus berupa pasangan. Sehingga kalau kita punya kepingin jajan pasar. Kepingin. Ngin. Di sini saya pakai huruf I, berarti kepingin
baru neng kepingin. Nah, karena ini mati, maka jonya itu harus pakai pasangan. Kepingin ja. Ja, kemudian ja lagi ja, jan. Karena n-nya ini juga mati, maka pasar po pakai pasangan po, pa, sar, sar. Nah, ini. Ke, ini ke, ini p, ini ngi, ini n, ini ja, ini ja, ini n, ini pa, ini sar. Nah, kamu perhatikan pada bagian-bagian ini ya. Nah, di sini cari yang sini, bagian ini pasangan karena n-nya mati. Ini pasangan karena di sini ada huruf mati. Kemudian do, ini pasangan, du, ini pasangan karena di sini ko-nya mati. Kemudian so, di sini pasangan karena di sini ada ko mati. Di sini po, ini pasangan karena di sini ada m mati. Jadi setiap ada huruf mati di depannya itu nanti akan selalu ada pasangan. Atau setelahnya huruf mati itu harus disertai pasangan. Kecuali huruf R, H, eng. Itu tidak perlu pasangan. Contoh, saya buatkan satu contoh yang ini saya hapus. Contohnya misalnya saya punya kata saya misalnya punya kata tukang, kebun. Maka tu kita buat dulu. Tukang. Nah, paten eng itu sudah punya bentuk tersendiri, namanya adalah ini cecak ya. Paten eng. Nah, jadi tukang karena dia punya bentuk khusus meskipun ini mati, maka ini tidak perlu pasangan, langsung kebun. Nah begini. Bun baru n. Nah, kebun n paling akhir mati, habis itu nggak ada kalimat lagi, maka ini perlu dipangkon. Gampang ya? Nah, contoh, misalnya apalagi ya yang bisa digunakan contoh. Oke, saya rasa cukup mudah dan cukup jelas bagaimana cara menulis aksara Jawa. Dari saya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.